warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Baiklah, ketemu lagi bersama saya Sulis Aspiani dari mahasiswa IAIN Pontianak, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang keterampilan mengadakan variasi guna memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integrasi dari berbagai kompetensi seorang guru secara utuh dan menyeluruh. Mengadakan keterampilan variasi ini merupakan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh si pendidik atau guru. Keterampilan mengadakan variasi ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, variasi gaya dalam mengajar. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar. Yang ketiga, variasi interaksi antara guru dan siswa. Yang keempat, yaitu variasi dalam kegiatan pembelajaran. Mengembangkan variasi dalam mengajar ini tentu saja tidak sembarangan, tetapi ada tujuan yang harus dicapai. Antara lain untuk meningkatkan perhatian atau fokus di siswa. Juga bisa mendorong atau memotivasi si siswa untuk belajar, membentuk sikap dan fasilitas si individual, dan juga meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Nah, sebelum masuk ke keterampilan mengadakan variasi, lebih baiknya kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu variasi. Menurut Mulyasa, variasi ini merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh si guru atau si pendidik dalam proses pembelajaran agar mengatasi ketidaksenangan siswa atau kebosanan siswa, agar siswa selalu antusias, tekun, dan penuh partisipasi. Nah, ada juga menurut Wardani. Menurut Wardani, variasi ini merupakan perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi si siswa agar mengurangi ketidakbosanan atau kejenuhan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam keterampilan mengadakan variasi ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama, yaitu dapat menimbulkan perhatian atau fokus di siswa terhadap aspek-aspek belajar dan mengajar selama proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi berkembangnya minat dan bakat siswa ingin mengetahui atau menyelidiki hal-hal yang baru. Nah, yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pembelajaran yang disenanginya. Nah, langsung saja masuk kepada poin pertama, yaitu variasi dalam gaya mengajar. Baiklah, di dalam variasi dalam gaya mengajar ini memiliki 6 poin penting. Yang pertama ada variasi suara. Yang kedua ada variasi memusatkan perhatian. Yang ketiga ada variasi membuat kesenyapan sejenak. Yang keempat ada variasi mengadakan kontak. Yang kelima ada variasi gerakan badan dan mimik. Yang keenam ada variasi mengubah posisi dengan gerak. Nah, langsung saja pada poin pertama, yaitu variasi suara. Variasi suara ini merupakan perubahan suara seketika dalam proses pembelajaran, yang mana tadinya suara yang keras menjadi lemah, nah suara yang tinggi menjadi rendah, suara yang cepat menjadi lambat, atau bisa juga suara yang gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat
bisa memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Baiklah, pada poin kedua yaitu pemusatan perhatian. Pemusatan ini diikuti dengan lisan dengan syarat yang bisa kita gunakan sebagaimana kita menunjuk ke papan tulis atau gambar yang ada di dinding dan lain sebagainya. Nah, guna memusatkan perhatian tadi dengan menunjuk barang-barang atau benda-benda yang akan kita jelaskan kepada murid-murid, ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian si siswa dalam proses pembelajaran. Nah, guru juga bisa berkata, misalkan perhatikan baik-baik ya anak-anak. Bisa juga jangan lupa dicatat dengan baik ya, dan lain sebagainya. Nah, poin yang ketiga yaitu membuat kesenyapan sejenak. Kesenyapan adalah suatu keadaan diam secara tiba-tiba di tengah-tengah sedang berjalannya proses pembelajaran. Nah, guna ini juga untuk memfokuskan perhatian si siswa. Juga memberi siswa itu berpikir dan mengingat informasi-informasi yang mungkin ia sudah hafal, sehingga siswa yang tadi bisa menjawab pertanyaan yang akan guru berikan nantinya. Yang keempat yaitu mengadakan kontak, yang mana saat guru berbicara atau berinteraksi kepada si siswa, si murid, pandangan guru ini lebar atau luas ke seluruh kelas atau memandang ke mata-mata si siswa. Dengan ini, guru bisa menunjukkan hubungan dengan mereka. Kontak pandang ini juga bisa menyampaikan informasi. Dan seperti kita lihat, guru bisa juga membesarkan matanya, itu tanda tercengang, agar siswa dapat fokus terhadap guru yang ada di depannya. Nah, poin yang kelima ada variasi gerakan badan dan mimik wajah. Yang mana gerakan ini dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru untuk menerangkan atau menyampaikan informasi kepada si siswa. Dalam hal ini, gerakan badan atau mimik juga tidak boleh berlebihan. Nah, begitu juga dengan wajah-wajah atau ekspresi yang disampaikan oleh seorang pendidik atau guru. Ini sebagai alat komunikasi yang kuat, sehingga si murid itu dapat atau cepat menangkap apa yang dimaksud, apa yang disampaikan oleh si guru. Nah, misalnya memasang ekspresi yang gembira, yang ceria, sesuai dengan tema-tema yang telah disampaikan, agar si siswa bisa semangat dalam belajar. Oke, poin yang keenam, poin yang terakhir, yaitu mengubah posisi dengan gerak. Yang mana perubahan posisi ini juga selain bermanfaat bagi guru agar tidak jenuh atau tidak bosan, juga bisa menarik perhatian si siswa. Nah, sebaiknya pergerakan guru atau perpindahan posisi guru tadi itu didasarkan pada tujuan. Misalnya di sebelah kanan, siswa terdapat di sebelah kanan ini terdapat siswa yang ribut. Nah, maka seorang guru harus berpindah posisi ke sebelah kanan. Nah, ini gunanya untuk mengurangi atau menghentikan siswa yang ribut tadi. Aspek yang kedua yaitu variasi dalam menggunakan media dan bahan ajar. Yang mana di dalam variasi ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, ada variasi media pandang visual. Yang kedua, ada variasi media dengar audio. Yang ketiga, ada variasi alat yang dapat dilihat, diraba,
dan didengar. Yang keempat ada variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, dan dapat digerakkan. Nah, variasi media pandang yaitu media pandang yang bisa kita lihat seperti media gambar, film, dan lain sebagainya. Yang kedua ada variasi media dengar atau audio ya. Ini termasuk rekaman musik, rekaman suara, bisa juga rekaman wawancara, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada variasi yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Itu bisa kita tampilkan seperti film, seperti di televisi, di radio, atau di flash projector, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada variasi yang dapat diraba, dimanipulasi, dan dapat digerakkan. Nah, ini misalnya seperti peragaan yang digayakan oleh seorang guru. Nah, bisa juga seperti model, bisa juga berbentuk patung atau topeng atau boneka. Nah, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, variasi yang ketiga yaitu variasi interaksi antara guru dengan si murid. Yang mana dalam variasi ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama ada pola guru dengan murid yang merupakan komunikasi atau interaksi yang baik antara guru dengan si murid. Nah, yang kedua ada pola guru, murid, guru. Ini ada kebalikan feedback bagi guru. Siswa itu tidak bekerja sama atau tidak saling berinteraksi antara siswa yang lain. Nah, yang ketiga ada pola guru, murid, dan murid. Ini merupakan siswa dan siswa yang lainnya itu saling bekerja sama. Dan yang keempat ada pola guru, murid, murid, guru, dan murid, murid. Ini merupakan kerjasama atau interaksi secara optimal, yaitu antara si guru dengan si murid atau murid dengan si murid, yang bisa kita sebut dengan komunikasi atau interaksi multi arah atau segala arah. Nah, poin yang kelima ada pola melingkar, yang mana siswa ini mendapat semua giliran untuk menyampaikan jawaban, dan siswa juga tidak boleh berbicara 2 kali sebelum semua siswa mendapat giliran. Nah, aspek yang terakhir ada variasi dalam kegiatan pembelajaran. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama ada variasi dalam penggunaan metode pembelajaran. Nah, metode apa sih yang akan diberikan guru saat pembelajaran? Itu misalnya metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar. Media apa sih yang akan disampaikan guru untuk menerangkan materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswanya? Yang ketiga, ada variasi dalam penggunaan ilustrasi atau contoh. Nah, ini sangat baik ketika guru menyampaikan materi, perlu adanya contoh atau ilustrasi, sehingga si murid lebih cepat memahami apa isi dari materi tersebut. Nah, yang keempat, variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta didik. Ini dilihat dari proses pembelajaran, di mana guru dan siswa saling berinteraksi. Ini merupakan suatu komunikasi yang baik. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar dan mengajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.